Halo adik-adik, Assalamualaikum. Welcome to my channel bersama ilmu matematika. Pembahasan kita kali ini ada di bab 2, latihan 9 pada halaman 34 sampai 35, buku matematika kelas 5 kurikulum merdeka. Yuk disimak baik-baik videonya. Oke adik-adik, langsung saja kita ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, tulislah pecahan murni berikut dalam bentuk pecahan campuran. Poin A 4/3. Nah ini adalah bentuk pecahan murni ya adik-adik. Kita akan mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana Kak? Caranya yaitu dengan 4 dibagi 3. Kalian bisa gunakan cara porogapit atau cara pembagian bersusun ya adik-adik. 4 dibagi 3 begini ya, kakak akan mencontohkan 4 dibagi 3. Jadi ini tidak bisa pas 4 ya adik-adik. Jadi yang mendekati dari 4 yaitu adalah 1. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian dikurang 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Nah ini tidak bisa dibagi lagi ya adik-adik. Maka jawabannya adalah 1. Kemudian sisanya ini kita letakkan di atas, kita letakkan di pembilang, kemudian per penyebutnya tetap 3. Nah, jadi jawabannya adalah 1/3. Untuk poin A 4/3 sama dengan 1/3. Paham ya adik-adik? Kemudian ke poin yang B 10/3. 10/3 sama dengan, berarti bentuk pecahan campurannya adalah sama dengan 3 1/3 ya adik-adik. Kalian bisa gunakan cara porogapit yang seperti kakak contohkan pada poin A tadi ya adik-adik. 10 dibagi 3. Jadi 10 dibagi 3. Nah, yang mendekati dari 10 ya adik-adik. Jadi 3. Nah, kemudian 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kita letakkan 9-nya di bawah angka 0 ya adik-adik. Kemudian dikurang 10 dikurang 9 hasilnya adalah 1. Nah ini tidak bisa dibagi ya adik-adik. Kemudian 1 ini kita letakkan di pembilang sini ya adik-adik. 1 per penyebutnya tetap 3. Jadi hasilnya atau jawabannya adalah 3 1/3 untuk poin yang B. Kemudian kita ke poin yang C 11/3. Bentuk pecahan campurannya sama dengan 11/3, berarti 11 dibagi 3. Bentuk pecahan campurannya adalah 3 2/3 ya adik-adik. Kalian bisa hitung seperti yang kakak contohkan pada poin A dan B tadi ya adik-adik. Kalian bisa buktikan 3 dikali 3 9. 9 ditambah 2 11/3. Kemudian untuk poin yang D 13/3, berarti 13 dibagi 3 sama dengan 13 dibagi 3. Bentuk pecahan campurannya adalah 4 1/3. Paham ya adik-adik? Oke, next ya adik-adik, kita ke soal nomor 2. Tulislah hasil penjumlahan pecahan berikut dalam bentuk pecahan campuran. A 2/3 ditambah 2/3 sama dengan titik-titik. Nah di sini untuk penyebutnya sudah sama-sama 3 ya adik-adik. Jadi kita langsung menjumlahkan saja. 2 ditambah 2 sama dengan 4/3. Nah ini diubah dalam bentuk pecahan campuran seperti yang nomor 1 tadi ya adik-adik. 4/3 sama dengan 4 dibagi 3 ya. Artinya
apabila kita mengubah dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 4 dibagi 3 sama dengan 1 per 3. Kalian bisa hitung dengan menggunakan cara porogatif atau pembagian bersusun. Kemudian ke poin yang B, 4/5 ditambah 3/5 sama dengan titik-titik. Nah, ini sama seperti poin A ya adik-adik, penyebutnya sudah sama-sama 5. Jadi kita langsung saja menjumlahkan 4 ditambah 3, 7/5. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran sama dengan 7 dibagi 5 ya adik-adik. 7 dibagi 5, 1, 2 per 5. Nah, kalian bisa buktikan apa benar 1, 2 per 5. 5 dikali 1, 5, 5 ditambah 2, hasilnya adalah 7 per 5. Kita next ke poin yang C, 2/3 ditambah 3/4 sama dengan titik-titik. Nah, di sini untuk poin yang C berbeda dengan poin A dan B ya adik-adik. Di sini penyebutnya masih berbeda, 3 dan 4. Jadi kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya ya adik-adik, 3 dan 4. Kita cari kelipatan dari 3 dan 4 yaitu 12. Maka di sini 3 supaya menjadi 12 dikali 4 ya adik-adik. Di sini kakak tulis 4. Maka pembilang juga dikali 4. Apabila penyebut dikali 3, maka pembilang juga dikali 3. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8 per 12, kemudian ditambah 3 kali 3, 9 per 12. Nah, ini sudah sama-sama 12 ya adik-adik, sama dengan 8 ditambah 9. 8 ditambah 9 hasilnya adalah 17 per 12. Nah, ini diubah ke dalam bentuk pecahan campuran atau disederhanakan. Jadi 17 dibagi 12 hasilnya sama dengan 1, 5 per 12 ya adik-adik, paham ya. Kemudian ke poin yang D, 5/11 ditambah 9 per 13. Nah, ini sama seperti poin yang C ya adik-adik. Kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. KPK dari 11 dan 13 adalah 143. Maka di sini 11 dikali 13, 5 dikali 13. 13 ini dikali 11, kemudian 9 dikali 11. 5 dikali 13 hasilnya adalah 65. 65 per 11 dikali 13 penyebutnya jadi 143 ya adik-adik. Kemudian ditambah 9 dikali 11, 99 per 143 sama dengan, nah ini sama-sama penyebutnya 143 ya adik-adik. Jadi kita jumlahkan 65 ditambah 99 hasilnya adalah 164 per 143. Nah, ini diubah dalam bentuk pecahan campuran ya adik-adik atau disederhanakan sama dengan
164 dibagi 143, hasilnya adalah 1/21 per 143. Paham ya adik-adik? Oke, kita next ke soal nomor 3. Tulislah hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk pecahan campuran. Nah, untuk soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 1, 2 ya adik-adik, 1 dan 2, yaitu mengubah dalam bentuk pecahan campuran lagi. Jadi poin A, 5 dikali 2/3 sama dengan, nah ini caranya yaitu 5 dikali 2 ya adik-adik. Jadi 5 dikali 2 terlebih dahulu. 5 dikali 2 10. Jadi 10 per, penyebutnya tetap 3, 10/3. Nah ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campurannya sama dengan, nah jadi 10 dibagi 3, hasilnya adalah 3, 1/3. Kemudian poin yang B, 7 dikali 3/4 sama dengan titik-titik. Jadi 7 ini kita kali 3 terlebih dahulu. 7 dikali 3 21, 21/4. Jadi 21/4 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 21 dibagi 4 sama dengan 5, 1/4. Kemudian poin yang C, 9 dikali 3/4 sama dengan titik-titik. 9 dikali 3 27, 27/4. Nah, ini 27 dibagi 4, hasilnya adalah 6, 3/4. Kemudian poin yang D, 3 dikali 5/7. 3 dikali 5, 15/7 sama dengan, jadi 15 dibagi 7 ya adik-adik, 2, 1/7. Oke, next kita ke soal nomor 4 ya adik-adik. Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan murni. Poin A, 2, 2/3 sama dengan 2 ditambah, nah ini kita pisah ya adik-adik, kita pisah. Jadi 2 ditambah 2/3 sama dengan titik-titik atau ini kotak kosong per 3 ditambah 2/3. Untuk soal nomor 4 begini cara menjawabnya ya adik-adik. Jadi nomor 4, poin A, 2, 2/3 sama dengan 2 ditambah 2/3 sama dengan, nah di sini kotak kosong ya adik-adik, per 3 ditambah 2/3. Nah begini ya cara mengisi atau mencari kotak kosongnya ini. Berarti kita kali ya adik-adik, 3 dikali 2 ya, penyebut ini dikali 2 ya adik-adik. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, maka di sini 6/3 ditambah 2/3 sama dengan, nah ini kita selesaikan ya adik-adik. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8/3. 8/3 ya. Jadi jawabannya untuk yang poin A adalah 8/3. Di sini 6 ya adik-adik. Kemudian ke poin yang B. Poin yang B, 5 3/4. 5 3/4 sama dengan, nah ini seperti contoh yang poin A ya adik-adik. Jadi kita 5 ini kita lepas, 5 ditambah 3/4
sama dengan, nah ini 4 dikali 5 ya adik-adik, penyebut dikali 5 seperti ini tadi, 3 dikali 2 6, jadi ini 4 dikali 5 20 per penyebutnya tetap 4 ditambah ini tadi ya adik-adik, 3 per 4 sama dengan 20 ditambah 3 23 per 4. Paham ya adik-adik untuk soal nomor 4. Kemudian poin yang C, 11 1 per 3 11 1 per 3 sama dengan 11 ditambah 1 per 3 sama dengan, nah ini kita kali ya adik-adik penyebutnya, 3 dikali 11 jadi 33 per 3 ditambah, ini kita masukkan ya adik-adik, 1 per 3 sama dengan 33 ditambah 1 34 per 3. Kemudian poin yang D, 2 per 7 sama dengan 7 nih kita lepas, 7 ditambah 2 per 7 sama dengan 7 dikali 7 49 per 7, kemudian ditambah dengan ini ya adik-adik, 2 per 7 jadi 49 ditambah 2 51 sama dengan 51 per 7 ya adik-adik, paham ya. Kemudian apakah kalian menemukan cara cepat untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan murni? Jawabannya adalah ya. Nah, cara cepatnya ya adik-adik, 3 apabila kalian, ini kan pecahan campuran ya adik-adik, kita akan mengubah ke dalam pecahan murni atau pecahan biasa. Cara mudahnya yaitu 3 dikali 2 kemudian ditambah 2, 3 dikali 2 6 tambah 2 8 ya adik-adik, itu lebih cepat dan lebih mudah. Paham ya adik-adik? Next kita ke soal nomor 5. Hitunglah hasil penjumlahan pecahan berikut dengan mengubah pecahannya menjadi pecahan murni terlebih dahulu. Setelah itu tulislah kembali hasilnya dalam bentuk pecahan campuran ya adik-adik. Untuk soal nomor 5, poin yang A begini ya adik-adik cara menjawabnya. Untuk nomor 5, poin A, 1 per 4 ditambah 2 per 3 sama dengan, nah ini kita ubah ya adik-adik terlebih dahulu ke dalam pecahan murni atau pecahan biasa. 4 dikali 1 4 ditambah 1 5, jadi 5 per 4, penyebutnya tetap 4 ya, di sini 4. Kemudian ini 3 dikali 2 6 ditambah 2 8 ditambah 8 per, ini penyebutnya tetap 3 ya adik-adik, 3. Kemudian sama dengan, nah di sini 5 per 4 ditambah 8 per 3. Nah ini kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya ya adik-adik, 4 dan 3.
KPK dari 4 dan 3 yaitu per 12. Maka 4 ini dikali 3. Pembilang juga dikali 3. Nah, gini ya adik-adik. Jadi 5 dikali 3 15. 15 per 12. Penyebutnya adalah 12 ya adik-adik. Kemudian ditambah 8 kali 4 32. 32 per 12. Nah, sama-sama per 12 ya adik-adik penyebutnya. Jadi kita jumlahkan sama dengan 15 ditambah 32. Hasilnya adalah 47 per 12. Nah, ini diubah tadi perintahnya yaitu dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya adik-adik. Maka 47 dibagi 12. Hasilnya sama dengan 11 per 12. Paham ya adik-adik? Kemudian poin yang B. Poin yang B, kita lihat soal poin B. 1 2 per 3. 1 2 per 3 ditambah 3 per 5 sama dengan, nah ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan murni terlebih dahulu ya adik-adik. 3 dikali 1 3 ditambah 2 5. Jadi 5 per 3 ditambah 5 dikali 3 15 ditambah 3 18 per 5. Nah, di sini kita lihat ya adik-adik penyebutnya 3 dan 5. Maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya adik-adik. KPK dari 3 dan 5 yaitu per 15. Jadi 3 supaya menjadi 15 dikali 5. Maka pembilang juga harus dikali 5. 5 supaya menjadi per 15 dikali 3, maka pembilang juga dikali 3. Jadi 5 dikali 5 25. 25 per penyebutnya adalah 15 ditambah 18 dikali 3 54 per 15. Nah, ini penyebutnya sudah sama-sama per 15 ya adik-adik. Jadi kita tinggal menjumlahkan 25 ditambah 54. Hasilnya adalah 79 sama dengan 79 per 15. Nah, bentuk pecahan campurannya yaitu 79 dibagi 15 sama dengan 5 4 per 15. Kemudian next ke poin yang C ya adik-adik. Poin yang C 7 2 per 5. Poin C 7 2 per 5 ditambah 4 1 per 3 sama dengan, nah ini kita jadikan pecahan murni ya adik-adik terlebih dahulu. 5 dikali 7 35. 35 ditambah 2 37. 37 per 5 ditambah 3 kali 4
12 tambah 1 13 per 3 sama dengan, nah ini kita lihat penyebutnya 5 dan 3 ya adik-adik. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 3 yaitu per 15 dikali 3, pembilang juga dikali 3, dikali 5, pembilang juga dikali 5. 37 dikali 3 hasilnya adalah 111 per 15 ditambah 13 dikali 5 65 per 15. Jadi 111 ditambah 65 hasilnya adalah 100 sama dengan 176 per 15. 176 per 15. Jadi diubah ke dalam bentuk pecahan campuran sama dengan 176 dibagi 15. Hasilnya adalah 11 per 15 ya adik-adik. Kemudian ke poin yang D, 8 2 per 3 ditambah 9 3 per 5. Poin D, 8 2 per 3 ditambah 9 3 per 5. Ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan murni ya adik-adik. 3 kali 8 24, 24 ditambah 2 26, 26 per 3 ditambah 5 dikali 9, 45 ditambah 3 48 per 5. Nah, di sini penyebutnya 3 dan 5, maka kita cari KPK dari 3 dan 5 yaitu per 15. Berarti ini dikali 5, pembilang dikali 5. Ini dikali 3, maka pembilang juga dikali 3 ya. Adik-adik paham ya? Jadi 26 dikali 5. 26 dikali 5 130. 130 per 15. 48 dikali 3 hasilnya adalah 144 per 15. Jadi sama-sama penyebutnya per 15 ya adik-adik. Kita tinggal menjumlahkan sama dengan 130 ditambah 144 274 per 15. Diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 274 dibagi 15 hasilnya adalah 18 4 per 15 ya adik-adik paham ya. Kemudian next kita ke soal nomor 6. Hitunglah hasil perkalian berikut dengan mengubah pecahannya menjadi pecahan murni terlebih dahulu. Poin A, 2 dikali 1 per 3 sama dengan titik-titik. Jadi untuk soal nomor 6 ya adik-adik, nomor 6 poin A, 2 dikali 1 per 3 sama dengan, nah ini kita ubah ya adik-adik terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan murni. Nah jadi 2 tetap 2 dikali
3 dikali 1, 3 ditambah 1, 4. 4/3. Jadi 2 dikali 4/3 sama dengan, nah ini jadi kita kalikan yang ini ya adik-adik. 2 dikali 4, 2 dikali pembilang, jadi 2 dikali 4, 8/3 ya adik-adik. 8/3. 8/3 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, jadi 8 dibagi 3 sama dengan 2/3. Kemudian untuk poin yang B, 3 dikali 2, 1/2. Poin B, 3 dikali 2, 1/2 sama dengan 3. Tetap ya adik-adik, kita tulis 3 dikali, kemudian ini kita ubah ke dalam pecahan murni. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. 5/2 sama dengan, jadi ini 3 dikali pembilang, 3 dikali 5, 15/2 sama dengan 15 dibagi 2, hasilnya adalah 7, 1/2. Kemudian poin yang C, 4 dikali 5. Poin C, 4 dikali 5, 1/3. 1/3 sama dengan, ini 4-nya tetap ya adik-adik, kita tulis 4-nya. 4 dikali 3 dikali 5, 15 ditambah 1, 16/3 sama dengan, nah jadi 4 dikali 16, hasilnya adalah 64/3. Bentuk pecahan campurannya 64 dibagi 3, 21, 1/3 ya adik-adik, paham ya. Kemudian kita ke poin yang D. Poin D, 7 dikali 2, 1/3. 7 dikali 2, 2/3 ya adik-adik, bukan 1/3. 2/3 sama dengan, jadi 7 tetap kita tulis 7 dikali 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8/3 sama dengan, nah ini 7 ini dikali pembilang ya adik-adik. 7 dikali 8, 7 dikali 8, 56/3. Bentuk pecahan campurannya sama dengan 18 2/3 ya adik-adik. Nah di sini paham ya adik-adik. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.